Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran MIPI, Me and Physics. Jadi, pada video pembelajaran ini merupakan solusi bagi teman-teman MIPI yang lebih menyukai pembelajaran secara audiovisual. Nah, pada video pembelajaran MIPI kali ini akan membahas dua alat optik, yaitu alat optik loop dan alat optik kamera. Yang pertama yang akan kita bahas secara singkat adalah alat optik loop. Teman-teman MIPI, mata memiliki keterbatasan di dalam melihat suatu benda. Salah satunya adalah mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang memiliki ukuran kecil. Sebagai contoh, biasanya tukang arloji menggunakan alat bantu untuk melihat benda-benda kecil pada jam tangan yang akan dibenarkannya. Siapakah yang tahu alat bantu tersebut adalah alat bantu apa? Ternyata alat bantu tersebut merupakan loop atau yang kita kenal sebagai kaca pembesar. Loop adalah lensa cembung yang dimana digunakan untuk mengamati benda-benda yang memiliki ukuran kecil agar benda tersebut nampak lebih besar, dan bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Bagian-bagian loop. Bagian-bagian loop terdiri dari lensa cembung, kepala atau bingkai, skrup pengendali, dan tangkai loop. Prinsip kerja pada loop. Yang pertama yaitu pembentukan bayangan ketika mata tanpa menggunakan loop. Bayangan ketika mata tanpa menggunakan loop yaitu berarti mata dalam kondisi akomodasi maksimum. Dan sudut pandang mata maksimum sebesar alfa dilukiskan sebagai berikut. Lalu, ketika mata menggunakan loop, maka pembentukan bayangan pada loop dalam keadaan akomodasi maksimum berarti bayangan yang dibentuk oleh lensa loop harus berada pada titik dekat mata, sehingga jarak bayangan sama dengan jarak titik dekat mata. Dan sudut pandang mata sebesar beta, benda diletakkan di antara lensa dan fokus lensa. Perbesaran anguler pada loop untuk mata akomodasi, maka MA sama dengan SN per F plus 1. Sedangkan perbesaran anguler untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu dirumuskan sebagai MA sama dengan SN 1 per F plus 1 per X. Perbesaran anguler itu sendiri merupakan perbandingan antara ukuran anguler benda yang dilihat dengan menggunakan alat optik, misalkan loop, dan ukuran anguler benda yang dilihat tanpa menggunakan alat optik. Lalu perbesaran anguler pada loop untuk mata tidak akomodasi. Jika pada saat pengamatan mata tanpa akomodasi, maka benda harus diletakkan di titik fokus loop, sehingga bayangan yang terbentuk di jauh tak terhingga dan dilukiskan sebagai berikut. Perbesaran anguler pada loop untuk mata tidak akomodasi dirumuskan sebagai MA sama dengan SN per F. Contoh soal. Seseorang mengamati sebuah benda dengan menggunakan loop yang berkekuatan 10 dioptri. Apabila titik dekat mata orang tersebut adalah 25 cm, berapakah perbesaran loop itu jika yang pertama mata tidak berakomodasi, mata berakomodasi sekuat-kuatnya, dan mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Diketahui yaitu titik dekat mata 25 cm dan loop berkekuatan 10 dioptri, dan berarti P sama dengan 10 dioptri. Maka jarak fokus dapat dicari dengan 1 per P sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 meter atau 10 cm, dan mata berakomodasi pada jarak X sama dengan 50 cm. Untuk mata tidak berakomodasi, maka perumusan dengan MA sama dengan SN per F sama dengan 25 per 10. Sehingga perbesaran angular loop untuk mata tidak berakomodasi adalah 2,5 kali perbesaran.
Dan untuk mata berakomodasi sekuat-kuatnya, maka MA sama dengan SN per F plus 1 sama dengan 3,5 kali. Maka perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi maksimum atau berakomodasi sekuat-kuatnya adalah diperbesar 3,5 kali perbesaran. Mata berakomodasi pada jarak 50 cm, yaitu dengan perumusan MA sama dengan SN 1 per F plus 1 per X, sehingga didapat bahwa perbesaran angular untuk mata berakomodasi pada jarak 50 cm yaitu 3 kali perbesaran. Lalu kita lanjutkan ke alat optik kamera. Teman-teman MIPAI, siapa sih yang di zaman sekarang tidak tahu kamera? Kamera merupakan salah satu alat optik yang perkembangannya sangat pesat. Di zaman sekarang, kamera sudah menjadi barang kebutuhan bagi setiap orang. Sebagian orang tidak mau melupakan momen-momen berharga, sehingga biasanya mengabadikan momen berharga tersebut dengan cara memfoto setiap kegiatan. Nah, siapa teman-teman di sini yang suka selfie atau suka memfoto atau sebagai fotografer? Maka dari itu harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari kamera. Bagian kamera yang pertama adalah lensa, yaitu lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Lalu terdapat diafragma, yaitu celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Di dalam diafragma terdapat apertur, yaitu celah yang dibentuk diafragma dan dapat diatur ukuran celahnya. Lalu terdapat shutter, adalah komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang sangat singkat. Dan film merupakan tempat pembentukan bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi, untuk memperoleh gambar fokus yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Dan pemfokuskan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Nah, pembentukan bayangan pada kamera dapat dilukiskan sebagai berikut. Sifat bayangan yang dibentuk oleh kamera yaitu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Teman-teman, pada dasarnya pola kerja kamera hampir mirip dengan mata kita. Perbandingannya yaitu, jika pada mata kita yang berfungsi sebagai penangkap bayangan nyata adalah retina, pada kamera yang berfungsi sebagai menangkap bayangan adalah film. Dan jika pada mata, intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh iris, pada kamera, intensitas cahaya yang masuk ke kamera diatur oleh celah diafragma. Contoh soal. Seseorang sedang memotret alam pegunungan. Gambar yang dihasilkan tampak tajam jika jarak lensa dengan film 10 cm. Jika ia memotret benda pada jarak 1,1 meter dari lensa, maka tentukanlah jarak lensa dengan film agar mendapat gambar yang tajam. Diketahui, saat objek pemotretan alam, jarak benda tak terhingga, dan jarak bayangan mula-mula yaitu 10 cm. Ditanyakan adalah jarak bayangan benda ketika benda pada jarak 1,1 meter dari lensa. Pertama, kita tentukan dulu jarak fokus, yaitu dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. S yaitu pada jarak tak terhingga, dan didapat fokus yaitu 10 cm. Kemudian, jika jarak benda 1,1 meter atau 110 cm, maka jarak bayangan yang dihasilkan yaitu 11 cm. Nah, untuk mendapatkan bayangan agar mendapat gambar yang tajam, maka lensa harus digeser. Digeser yaitu 11 cm dikurangi 10 cm sehingga 1 cm menjauhi film. Jadi, untuk mendapatkan gambar yang tajam, lensa harus digeser 1 cm. Oke teman-teman MIPAI, semoga penjelasan singkat mengenai materi optik, loop, dan juga materi optik kamera dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk membaca e-learning MIPAI, Me and Physics. Terima kasih.